Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak memujinya atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana kita sampai pada bab terakhir dalam pembahasan buku ini, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka. Dan sebelumnya ya, selawat dan salam juga kita tidak lupa limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau, agama beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, di antara akhlak muslim adalah berhusnuzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan nikmat yang sangat tinggi nilainya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti persangkaan hamba terhadap dirinya. Dan tentunya adab seorang muslim, hamba kepada penciptanya adalah berbaik sangka, tidak berburuk sangka kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memperlakukan secara adil hamba-hambanya, yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, yang mengatur kehidupan mereka. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berkata, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya terhadap diriku. Aku akan bersamanya selama ia mengingatku, apabila ia mengingatku. Ini satu keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan dekat kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama hamba selama hamba itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku itu mengingatku dalam dirinya, pada dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan apabila ia mengingatku dalam satu kumpulan, maka aku akan mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik daripadanya. Wa in taqarraba ilayya bishibrin, taqarrabtu ilayhi dhira'an. Jika hambaku itu mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Maksud dari hadis ini adalah
Allah akan membalas kebaikan hamba lebih daripada yang dilakukan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kebaikan Allah balas dengan balasan yang lebih baik daripada kebaikan yang kita kerjakan. Seorang hamba yang mengingat Allah, maka Allah mengingat hamba itu lebih daripada hamba itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba itu mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat kepada hamba itu daripada hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan Allah lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu kepada Rabb-Nya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa berbaik sangka kepada Allah itu merupakan dasar keimanan yang perlu dimiliki oleh setiap muslim. Bahwa iman tidak akan tegak, tidak akan berdiri kokoh tanpa tiang ini, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid tidak akan lurus kalau tidak dibarengi dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir tidak akan sempurna tanpa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 alasan mengapa seorang muslim wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah perlakuan Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya terhadap dirinya. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku akan mengikuti persangkaan hamba-hambaku terhadap diriku. In dhanna bi khairan falahu. Wa in dhanna syarran falahu. Jika ia berprasangka baik terhadapku, niscaya ia akan mendapatkan kebaikan. Falahu, yaitu min khairin. Baginya dari kebaikan seperti yang dia lakukan terhadap diriku, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga apabila dia berprasangka buruk terhadapku, niscaya ia akan mendapatkan keburukan itu. Ini alasan pertama mengapa setiap muslim wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan dasar dari iman kepada takdir, untuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi minallahi tabaraka wa taala. Maka dari itu 3 hari sebelum wafat Nabi berwasiat. 3 hari sebelum beliau wafat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi berwasiat kepada kita semua. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan." Janganlah seorang itu meninggal dunia ataupun mati melainkan dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan mati, di mana mati. Tidak ada yang tahu di mana ajalnya akan tiba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang tahu di belahan bumi manakah dia akan mati, di tempat di manakah dia akan mati. Artinya tidak ada yang tahu itu. Dan Nabi berpesan di sini agar seorang hamba itu senantiasa berbaik sangka, jangan dia mati bertemu Allah, melainkan dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu dasar keimanan yang harus dia miliki. La ilaha illallah itu juga dibangun di atas berbaik sangka kepada Allah. Ikrar kita tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, itu juga harus ditegakkan dengan pilar ini, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti ayat yang berbunyi, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Di sini juga sama, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana Islam harus kita jaga terus dalam hidup kita, la ilaha illallah itu harus terus kita jaga, kita rawat, kita pelihara sampai kita mati, hingga kita mati di atas
kalimat tauhid tersebut, demikian pula kita harus menjaga baik sangka kita kepada Allah setiap saat, setiap waktu, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu ya kapan kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu ajal adalah salah satu rahasia yang Allah tutup atas manusia, tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rahasia, maka berbaik sangka ini wajib setiap saat. Jangan sampai ya kita dalam kondisi kita berburuk sangka kepada Allah, ajal kita tiba. Ya, seorang yang berburuk sangka kepada Allah dan saat itu ajalnya tiba, bagaimana mungkin dia bisa mengucap la ilaha illallah dalam keadaan dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti itu dia mati. Ya, apakah dia bisa mengucapkan kalimat itu? Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, tentunya akan susah baginya, sukar baginya untuk mengucapkan kalimat itu. Berbaik sangka kepada Allah ini akan mempermudah seorang itu meraih husnul khotimah. Ya, untuk meraih husnul khotimah. Maka tidak boleh seorang hamba itu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, itu merupakan bentuk buruk sangka seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa Allah tidak menyayanginya, merasa Allah ya berlaku zalim terhadapnya. Kalau perasaan itu mendominasi hati, bagaimana mungkin dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hidupnya? Sangat susah baginya untuk mengucapkan kata itu dalam kondisi dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala, benci kepada ketentuan takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Maka sangat perlu kita menjaga husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memperlakukan hambanya menurut sangkaan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dikatakan kama tadinu tudanu, bagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan mendapatkan balasannya. Ya, tentunya balasan orang yang berburuk sangka kepada Allah adalah keburukan juga seperti persangkaannya. Ya, seperti persangkaan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini ya perlu kita latih hati kita untuk senantiasa terisi dengan husnuzan billah. Bagaimanapun pahitnya hidup, perihnya nasib, ya, buruknya kita ke takdir, karena takdir ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk, seperti kata Nabi SAW, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan kita harus berlatih ya, melatih diri juga untuk menerima hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup kita. Maka Nabi apabila terjadi sesuatu yang tidak beliau inginkan, tidak beliau kehendaki, yaitu terjadi pada Nabi ya. Terjadi juga dalam hidup Nabi sesuatu yang tidak beliau inginkan. Tidak semua keinginan Nabi Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tetapkan itu akan terjadi. Tidak, itu seorang nabi hamba yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, namun terjadi juga dalam hidup beliau sesuatu yang tidak beliau inginkan. Dan beliau mengajari kita sebuah doa seperti yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Apabila Nabi mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang beliau inginkan, maka Nabi membaca Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya ya dengan karunia-Nya kita amal-amal soleh, kebaikan bisa kita lakukan, bisa terjadi di dalam hidup kita. Dan sebaliknya, kalau terjadi sesuatu yang tidak beliau inginkan, tidak beliau kehendaki, itulah definisi takdir yang buruk, ya, sesuatu yang tidak kita inginkan. Walaupun tidak semua takdir itu buruk bagi seorang, buruk juga bagi yang lainnya. Ya, boleh jadi itu tidak buruk bagi yang lain, tapi bagi kita mungkin buruk karena kita tidak kita inginkan itu. Maka Nabi mengajarkan kita doa Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi tetap alhamdulillah.
alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menumbuhkan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa apa yang Allah kehendaki itu tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini, semua ini, ya takdir yang Allah Subhanahu wa tetapkan di alam semesta ini batilan, sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Sampai iblis saja diciptakan Allah tidak sia-sia, ya, iblis itu, ya, apalagi ya makhluk-makhluk lainnya. Nah, demikian. Itu untuk menumbuhkan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Nah, dengan demikian kita berharap husnuzan kita kepada Allah itu tetap terjaga. Ya, karena syaitan senantiasa menghembuskan was-was dalam hati manusia. Salah satunya adalah dia tanamkan ke dalam hati kita kebencian untuk menerima takdir. Terutama takdir yang buruk. Itu datang syaitan dan menggoda, mengusik hati kita untuk mungkin menolak dan tidak menerima takdir itu. Tentu yang jadi sasaran kemarahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya iman yang benar, ya, tidak punya husnuzan kepada Allah, itu jadi sasaran. Ya, akhirnya seorang itu biasanya menunjukkan protesnya kepada Allah dengan misalnya dia mengurangi ketaatannya atau meninggalkan ketaatan, melakukan perkara yang diharamkan ketika dia dapat cobaan. Ya, lalu dia melampiaskannya sebagai bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang diharamkan. Ya, nah ini di situ sudah nampak bahwa baik sangkanya kepada Allah itu sudah mulai luntur, bahkan mungkin sudah sedikit demi sedikit tergerus dan hilang. Ya, berapa banyak orang-orang yang Allah kasih cobaan murtad dari agamanya. Ya, nah ini bentuk hilangnya baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak sabar bahwa inna ma'al usri yusran, ya, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidaklah memberikan ujian melebihi kemampuan hamba tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kadang-kadang ketika seorang hamba itu tidak sabar, ya, kemudian itu terus bertambah, membesar hingga kehilangan, ya, husnuzannya kepada Allah. Ya, ketika husnuzan itu hilang dari hati hamba, maka syaitan dengan mudah memasukkan kebencian, suuzon seorang hamba itu kepada Allah. Dan ini menjadi awal petaka dalam kehidupan seorang hamba. Ketika dia sudah mulai berburuk sangka kepada Allah, apapun bisa terjadi dari keburukan-keburukan. Ya, keburukan apapun bisa terjadi ketika, ya, seorang hamba, hati seorang hamba itu telah terisi dengan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berujung kepada hilangnya iman, murtad dari agama, ya, wal iyadu billah. Maka Nabi berpesan, janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap hari, setiap saat kita harus terus, ya, menjaga husnuzan ini kepada Allah, ya, menjaga husnuzan billah, husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan, sepahit apapun hidup ini, ya, seburuk apapun nasib yang menimpa kita, ya, seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai husnuzan kepada Allah ini hilang dari hati kita. Dan sebenarnya inilah kunci kita mendapatkan kelapangan, kemudahan setelah mendapatkan kesulitan. Sejauh mana, ya, tingginya husnuzan kita kepada Allah. Ya, semakin besar husnuzan seorang hamba itu kepada Allah, maka, ya, semakin cepat Allah ganti kesulitan itu menjadi kemudahan. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Itu satu alasan pertama, ya, kita wajib berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Ya, Allah adalah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah kata pertama, kalimat pertama pembuka
surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan pembuka surat-surat yang lainnya. Ya, dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwa Allah itu kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Bahkan kasih sayang Allah atas hamba-hambanya melebihi sayang mereka atas diri mereka sendiri. Itulah mengapa tiap hamba wajib berbaik sangka dan berhusnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah lebih sayang kepada diri kita daripada kita menyayangi diri kita sendiri. Buktinya Allah turunkan perintah dan larangan untuk kebaikan kita. Tapi apa yang kita pilih untuk diri kita, kita melanggarnya. Ya, kita melanggar perintah dan larangan itu, yang sebenarnya itu untuk kebaikan kita, tapi kita justru menghendaki keburukan atas diri kita. Itu bukti yang nyata bahwa Allah itu lebih sayang kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Jangankan kepada orang lain, ya. Kepada diri kita, siapa yang tidak menyayangi dirinya? Ya, siapa yang tidak menyayangi dirinya? Orang yang tidak menyayangi dirinya, mungkin setan akan membisikkan ke telinganya untuk mencelakakan dirinya sendiri. Ya, nah setiap orang tentu akan berusaha untuk melakukan yang paling baik untuk dirinya sendiri. Dan Allah memperlakukan kita lebih daripada kita memperlakukan diri kita sendiri. Nah, demikian. Ya, tapi begitulah manusia. Ya, karena nafsunya, karena ya keburukan yang ada di dalam dirinya mendorongnya untuk berbuat buruk. Maka kita berlindung dari apa? Min sayyiati a'malina, dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. Min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kita. Ya, nah demikian. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang tawanan wanita yang terpisah dari bayinya. Seorang ibu kehilangan bayi. Ini adalah ibu yang malang, ya. Dia pasti sangat terpukul dan bersedih. Ya, tidak ada kesedihan yang melebihi kesedihan seorang ibu kehilangan anak, gitu ya. Mungkin ya kaum lelaki tidak bisa merasakan ini. Ya, kalaulah ada orang tua kehilangan anak, pasti yang lebih heboh itu ibunya daripada bapaknya. Kenapa? Karena ikatan batin antara ibu dan anak itu tidak seperti ayah dan anak, begitu. Nah, ini ada seorang tawanan wanita yang terpisah dari bayinya. Setiap kali melihat bayi ya di tengah-tengah tawanan itu, ia langsung meraih dan mendekapnya ke dadanya. Ya, dia kira itu anaknya atau bayinya. Ya, maka wanita itu terus berkeliling mencari anaknya, mencari bayinya. Tatkala telah menemukannya, ia langsung mendekap lalu menyusuinya. Nabi lalu berkata kepada para sahabat, apakah menurut kalian wanita itu tega melemparkan anaknya ke dalam api? Mereka menjawab, tidak. Tidak, wahai Rasulullah. Apalagi dia mampu untuk mencegah itu untuk tidak terjadi. Dia mampu untuk mencegah hal itu terjadi. Maka Nabi berkata, demi Allah, sungguh sayangnya Allah kepada para hamba jauh lebih besar daripada sayangnya wanita itu kepada bayinya. Nah, demikian. Ya, nah maka Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa Allah turunkan Al-Quran ini, Allah turunkan syariat untuk agar manusia itu menjadi lebih baik kehidupannya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran agar membuat kamu jadi susah, kamu jadi sulit, kamu mendapatkan kesusahan, kesulitan. Allah turunkan Al-Quran ini untuk kemudahan hidup manusia. Karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Allah perintahkan kita kepada hal-hal yang baik-baik dan mencegah kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik. Allah turunkan perintah dan larangan. Allah turunkan hukum halal dan haram. Semua itu untuk kebaikan umat manusia. Ya, Allah haramkan beberapa makanan-makanan yang mudarat, babi, bangkai, darah misalnya. Ya, itu karena mengandung keburukan-keburukan. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala
berpesan kepada hamba-hambanya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum. Ya, jangan kamu campakkan dirimu kepada keburukan, kepada bahaya. Janganlah kamu bunuh dirimu sendiri, jangan kamu celakai dirimu sendiri. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga berpesan, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri maupun orang lain. Demikian syariat ini diturunkan Allah sebagai bukti wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bahwa Allah menyayangi hamba-hambanya, termasuk kita semua. Ya, tapi kadang-kadang kitalah yang justru ya melanggar itu semua. Ya, kita tidak mempedulikan perintah dan larangan Allah, kita tidak mengindahkan halal dan haram, sehingga keburukan demi keburukan pun menimpa kita. Ya, sebagaimana yang sering kita ulang-ulang bahwa musibah, ya, apapun itu bentuknya, itu adalah akibat dari dosa manusia, yaitu ketika mereka melanggar perintah dan larangan Allah, mereka melanggar halal dan haram. Nah, demikian. Oleh karena itu kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menghendaki kebaikan atas hamba-hambanya. Ya, melindungi mereka melalui syariatnya. Ya, agar manusia terhindar dari mara bahaya, dari keburukan-keburukan. Ya, lebih dari itu, walaupun mereka berdosa, mereka melanggar, mereka berbuat durhaka kepada Allah, apa kata Allah? Wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sehingga Allah menahan banyak dari bencana-bencana karena mengampuni mereka tanpa mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah menghukum kita atas setiap kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan, kedurhakaan yang kita lakukan? Mungkin tidak tersisa bagi kita waktu untuk bisa hidup di muka bumi. Tidak ada waktu bagi kita, tidak diberi waktu bagi kita untuk berada di muka bumi ini. Tapi Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah maafkan. Wa ya'fu an katsir. Allah maafkan banyak dari kesalahanmu. Bahkan kesalahan-kesalahan yang kamu belum sempat dan mungkin tidak sadari. Dan kamu tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa musibah yang Allah turunkan, azab yang Allah turunkan kepada manusia itu masih sangat ringan, ya, sangat ringan dibandingkan kesalahan manusia itu, kedurhakaan manusia itu, ya. Apalagi setelah diturunkan syariat terakhir yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin, Allah tangguhkan banyak azab karena keberadaan orang-orang yang Islam, Muslim, ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang disegerakan azabnya. Nah, demikian wujud bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, ya kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Nah, ini termasuk salah satu dosa besar, ya, berburuk sangka, merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alasan mengapa seorang muslim itu wajib berbaik sangka kepada Allah adalah bahwa Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Taubat hambanya artinya hamba itu berbuat dosa, melanggar apa yang Allah perintahkan, ya, melakukan apa yang justru Allah larang, ya, tidak mengindahkan aturan halal dan haram, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, berbuat zalim baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala marah. Tapi Allah akan sangat gembira apabila hamba itu mau bertaubat. Ya, selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, malam yugharghir, selama matahari masih terbit ya dari sebelah timur, belum terbit dari sebelah barat, maka Allah masih membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya. Sebesar apapun dosa itu, sampai dosa syirik sekalipun, dosa yang paling Allah benci,
Allah akan ampuni hamba itu selama hamba itu mau minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya. Maka Allah menyeru orang-orang yang beriman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah mengajak kita untuk bertaubat kepadanya, dan Allah akan menerima taubat hamba-hambanya. Karena salah satu nama Allah adalah At-Tawwab, dan dibarengi dengan nama Ar-Rahim. Allah Maha menerima taubat lagi menyayangi hamba-hambanya, ya. Artinya Allah menerima taubat itu. Ya, Allah akan menghapus hukuman ataupun balasan yang harusnya diterima oleh hamba itu dengan taubatnya. Maka Nabi mengatakan at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus apa-apa yang terjadi sebelumnya, yaitu dari kesalahan-kesalahan kita. Ya. Nah, jadi Allah sangat gembira menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah akan mengampuni segala dosa. Ya, selama itu tadi ya hamba itu minta ampun kepada Allah dan selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Artinya, nyawa sampai di kerongkongan gimana kita tahu nyawanya sudah sampai ke kerongkongan? Yaitu dia sudah melihat kematian di depan matanya. Dia lihat malaikat-malaikat yang akan membawa ruhnya. Karena yang pertama kali muncul bukan malaikat maut ya. Yang pertama kali muncul itu adalah malaikat-malaikat pembawa ruh. Yang akan membawa ruh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa ruh itu, ya. Nah, kemudian baru turun ya malaikat maut untuk mencabut nyawa. Karena urusan mencabut nyawa itu urusan malaikat maut. Urusan membawa ruh ini bukan urusan malaikat maut lagi. Itu urusan malaikat-malaikat yang membawa ruh tersebut. Ya, nah demikian. Apabila hamba itu sudah melihat malaikat-malaikat pembawa ruh, artinya ya selesailah hidupnya. Dia tidak akan bertemu lagi dengan kehidupan. Dia akan mati karena akan turun kemudian malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Nah demikian. Tertutuplah pintu taubat baginya. Ya, nah maka selama itu belum terjadi ya, dan matahari masih terbit dari sebelah timur, belum terbit dari sebelah barat. Ya, alhamdulillah tadi pagi masih terbit dari sebelah timur. Ya, maka pintu taubat masih terbuka lebar bagi siapapun. Dan Allah akan mengampuni segala dosa, sampai dosa syirik sekalipun ya. Nah, demikian. Maka ketika seorang hamba terjerembab dalam kubangan dosa dan dia bertaubat, maka dia harus yakin bahwa dosa-dosanya akan diampuni dan segala kesalahannya akan dimaafkan. Dan ini perlu ya husnuzan kepada Allah tadi. Ya, itu akan mempermudah seorang untuk taubat. Maka ketika orang itu bertaubat, ini sering ditanyakan ya Ustadz, apakah taubat saya diterima? Ini pertanyaan apakah ragu-ragu atau nggak tahu? Kalau ragu-ragu nggak boleh, ya, tidak boleh ragu taubat kita diterima atau tidak. Kita harus yakin taubat kita itu diterima karena belum ada ya syarat-syarat taubat itu tertolak, ya. Nyawa belum sampai kerongkongan, matahari belum terbit dari sebelah barat. Apa alasan kita menahan diri dari taubat dan merasa taubat kita nggak diterima? Ya, kita harus yakin, jangan ragu-ragu lagi. Maka kalau ini pertanyaan ini karena keraguan-raguan, hilangkan keraguan-raguan itu dari syaitan. Beristiazah, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, itu was-was. Ya, karena banyak juga yang bertanya itu ya. Mungkin banyak orang buat dosa, macam-macam orang buat dosa. Nggak ada orang yang lepas dari dosa, ya. Dosa itu banyak jenis-jenisnya, ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar juga ada tingkatannya, ada dosa besar paling besar. Dosa besar paling besar itu syirik. Ya, kalaupun seorang hamba itu telah berbuat syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Ya, maka dia harus yakin itu, nggak boleh dia ragu-ragu. Ya, maka sering itu ditanyakan ya di dalam majelis-majelis, ya Ustadz, apakah dosa saya diampuni Allah, apakah saya diampuni Allah? Ya, kita katakan nggak boleh ragu seperti itu. Kalau pertanyaan itu ada mungkin dua kemungkinan. Dia ragu-ragu, nah ini harus dihilangkan keraguan-raguan itu. Tidak boleh ragu. Ketika hamba itu bertobat, dia jangan ragu, saya ini kayaknya nggak diterima, jangan. Itu dari syaitan. Yang kedua, mungkin dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu ini bahwa taubat itu pasti diterima. Maka kalau nggak tahu ya kita kasih tahu ya.
kita beritahu bahwa taubat pasti diterima selama hamba itu sungguh-sungguh taubatnya, taubatan nasuha. Ya, dia ikuti syarat-syarat taubat itu, yakinlah pasti diterima. Ya, nah demikian. Kalau nggak tahu, dikasih tahu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi jangan ragu. Ya, taubat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah perlu husnuzon kepada Allah. Ya, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Husnuzon yang mendorong kita untuk lebih baik tentunya ya. Bukan sebenarnya ini suuzon kepada Allah, yaitu apa? Merasa aman dari makar Allah. Ya, orang-orang yang kena istidraj, ya, dia seolah-olah berbaik sangka, padahal sebenarnya dia berburuk sangka kepada Allah, yaitu apa? Dia buat dosa terus, dan dia merasa, ya, Allah menyayangi dirinya. Nah, ini kan bentuk buruk sangka itu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa, kemudian dia meyakini bahwa Allah menyayanginya, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala membenarkannya atas dosa-dosa itu. Nah, ini bentuk yang salah ya. Nah, baik sangka kepada Allah bukan seperti itu. Ya, ketika seorang hamba itu berbuat dosa, dia mengakui dosa-dosa itu dan minta ampun kepada Allah, dan membarengi itu dengan keyakinan bahwa dosa-dosanya itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala ya. Dia tutupi keburukannya dengan kebaikan. Nah, itu bentuk baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan baik sangka terus buat dosa, bahkan dosanya makin lama makin besar ya. Enggak berhenti dari dosanya ya, bahkan semakin menjadi-jadi. Nah, ini bukan baik sangka kepada Allah, ini buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak mengenal Rabb-nya. Ya, orang yang tidak mengenal Rabb-nya ya. Seorang hamba buat dosa ya buat dosa. Tapi dia tahu bahwasanya Rabb-nya akan membalas atas perbuatan dosa. Maka dia pun minta ampun kepada Allah dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, bagaimana Allah mengampuni hamba itu. Adnaba 'abdun dzamban faqala Allahumma ighfir li dzambi. Seorang hamba berbuat dosa, lalu dia berkata, ya Allah, dia berdoa ya, dia minta ampun kepada Allah, dia berkata, Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berkata, adnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidz-dzambi. Ya, hambaku telah berbuat dosa dan dia sadar, dia tahu, dia yakin bahwa dia punya Allah, dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, memberikan siksa karena dosa. Ya. Ya, bukan merasa aman dari makar Allah, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada hambanya. Nah, itu yang mendorongnya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ampuni. Ya, maka Allah mengatakan, ya, Allah mengampuni hamba itu. Tsumma fa'adnaba, kemudian dia kembali buat dosa. Ya, demikianlah hidup manusia nggak lepas dari dosa ya, itu kenyataan kita. Faqala ay Rabbi ighfir li dzambi. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala abdi adnaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidz-dzamb. Ya, hambaku berbuat dosa dan dia tahu bahwasanya dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Tsumma fa'adnaba, kemudian dia berbuat dosa lagi. Ya, kullu bani Adam khata' ya. Kita jatuh dari satu dosa ke dosa yang lain. Ya, dari dosa A ke dosa B ke dosa C, C ke D, D ke E, dan terusnya nanti sudah sampai Z, balik lagi ke A. Begitulah dia. Ya, kita meninggalkan dosa ghibah. Kita bertobat dari ghibah. Kita minta ampun kepada Allah dari ghibah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kita bisa selamat dari ghibah. Bulan ke-5, bulan ke-6, balik lagi. Ya, lupa lagi. Ya, begitulah dia. Ya, kita minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya.
Itu yang terjadi dalam hidup kita ya seperti itu. Kita lupa, banyak lupa atas dosa yang sudah kita lakukan, kita jatuh lagi dan demikian, ya. Nah, kemudian dia buat dosa lagi dan itu mungkin terjadi dalam hidup kita ya. Nah, demikian. Ay Rabbi ighfirli dzambi. Maka hamba itu pun berkata lagi, ya Allah ampunilah dosaku, dan Allah kembali mengampuninya. Ya, Allah kembali mengampuni hamba itu. Selama hamba itu mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selama pintu taubat, pintu minta ampun ditutup Allah. Kalau sudah ditutup Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ya, nggak ada lagi manfaat dari ucapan istighfar kita pada saat-saat itu. Ya, sudah ghar-gharah. Atau kita lihat matahari sudah terbit dari barat. Itu kiamat besar ya. Kiamat kecil ya, orang itu melihat kematian di depan matanya dengan datangnya malaikat-malaikat pembawa ruhnya. Nah, selama itu belum terjadi, maka Allah terus mengampuni hamba-hambanya. Allah tidak pernah bosan untuk mengampuni hamba-hambanya. Nah, demikian ya. Nah, cuma dosa murtad saja yang dibatasi 3 kali. Ya, orang murtad itu 3 kali. Sekali murtad, 2 kali murtad, 3 kali murtad, setelah itu nggak ada lagi. Dosa selain itu, kita kita jatuh dalam dosa syirik sekalipun ya. Karena banyak juga muslim berbuat kemusyrikan karena ketidaktahuan. Ya, dia jatuh dalam kemusyrikan, ya dalam praktek-praktek syirik. Dia minta ampun kepada Allah, ampuni terus. Selama dia minta ampun kepada Allah. Seperti yang kita katakan tadi ya, cuma murtad saja yang dibatasi 3 kali itu. Bolak-balik agama itu cuma 3 kali, nggak boleh lebih dari itu. Nah, demikian para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka ini haruslah kita berbaik sangka kepada Allah, dan itu akan membuat kita untuk selalu sadar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Nah, demikian. Taib, dalam hadis yang lainnya, riwayat Anas bin Malik, hadis qudsi juga, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya bna Adam, law balagat dhunubuka ananas samai, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi awan di langit, lantas kamu mohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Hai anak Adam, sungguh jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi kamu menemuiku tanpa membawa dosa syirik, tanpa membawa dosa syirik ke hadapan Allah, niscaya aku akan mendatangimu disertai dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Artinya masih ada kemungkinan Allah ampuni dia selama dia mati di atas kalimat tauhid. Maka ayat paling penting dalam kitabullah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat belum kita amalkan sekarang ini. Ya. Belum kita amalkan hari ini, saat ini. Ya, nanti akan kita amalkan ayat itu. Kalau bisa kita amalkan dan kita berharap bermohon kepada Allah, ayat itu bisa kita amalkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muwahhid, muslim, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, hingga kita menjadi orang yang paling beruntung. Qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang telah Islam, muslim, telah mengucap la ilaha illallah, bersyahadat. Ya, karena sekecil-kecil kebaikan akan menjadi besar nilainya. Dengan la ilaha illallah, sebesar-besar kebaikan tidak ada nilai tanpa la ilaha illallah. Maka ada 2 pesan yang sama di sini ya. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah.
Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Pentingnya pesan itu ya, sehingga ada larangan mati ya, kecuali dalam keadaan berbaik sangka dan ya dalam keadaan kita di atas kalimat la ilaha illallah. Ya, bahwa mati di atas kalimat la ilaha illallah itu perlu baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Itu yang akan mempermudah kita untuk mati dalam keadaan muslim. Ya. Nah, demikian. Karena godaan saat kematian itu hebat. Karena itulah dia momen terakhir bagi iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan hamba ini. Ya, sebagaimana sumpah iblis di hadapan Allah akan menyesatkan, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua. Itu momen terakhir bagi iblis. Nah, apabila hamba pada saat itu tidak berbaik sangka kepada Allah, selesai sudah. Ya, apabila saat-saat seperti itu hamba itu tidak berbaik sangka kepada Allah, bahkan terisi dengan buruk sangka kepada Allah, selesai sudah. Dia akan takluk ya dengan musuhnya itu, ya, dengan iblis dan bala tentaranya itu. Yang pasti iblis akan mengirimkan pasukan terbaiknya untuk menyesatkan anak Adam ini ketika anak Adam itu menghadapi kematian. Ya, belum lagi sakarat yang akan dihadapi oleh orang yang akan mati. Innalil mauti lasakarat. Maka disitulah pentingnya baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan mempermudah kita untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah. Orang yang punya baik sangka di dalam hatinya kepada Allah akan dimudahkan dia untuk minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari dosanya. Kalau dia punya baik sangka kepada Allah. Kalau nggak berhenti dari dosa, berarti dia tidak baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 3 alasan mengapa seorang muslim wajib berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan husnuzon kepada Allah atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Untuk pertanyaan pertama kami angkat dari Irfan di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kiat-kiat husnuzon kepada Allah akan rezeki kepada hambanya? Karena suka dihantui was-was sulitnya mendapatkan rezeki karena mungkin banyak melakukan dosa. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana membangun husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Husnuzon seorang hamba kepada Allah terbangun sedikit demi sedikit, ya, kita akan berdiri dia sedikit demi sedikit. Artinya dia perlu kita katakan latihan yang terus menerus, ya, dan jatuh bangun juga, ya. Kadang-kadang kita ya iman itu naik turun, ya. Nah, demikian. Nah, itu harus kita bangun pelan-pelan, ya. Ya, dan pengalaman hidup adalah guru yang paling baik sebenarnya. Kita harus terus harus belajar dan mengambil pelajaran. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk apa? Iktibar, mengambil iktibar dari kehidupan. Ya, beruntunglah orang yang diberi waktu panjang oleh Allah untuk bisa belajar, ya. Makanya makin tua orang itu harusnya makin santun. Ya, makin kita katakannya makin banyak pelajaran hidup yang telah dia lihat, ya, dengan mata kepalanya sendiri. Kata orang, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Kadang-kadang itu yang hilang dan luput dari kehidupan kita. Kita nggak pernah mau belajar, gitu ya. Dari apa yang sudah kita alami. Ya, sering kita dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, tapi kita kurang mensyukurinya. Ya, kurang mensyukuri rezeki-rezeki itu. Kita anggap angin lalu dan kita lihat rezeki itu dari jauh. Makanya ada perintah untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka hadis. Hadis dengan
dari sisi yang lain kita bisa artikan, yaitu kamu perbesar, kamu zoomkan, kamu detilkan nikmat-nikmat Allah itu sehingga terlihat besar. Kalau kita pandai melihat rezeki yang Allah berikan kepada diri kita, kita akan merasa kita ini kurang bersyukur. Ya, kita yang bersyukur ini kurang bersyukur, kurang syukurnya begitu dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim yang senantiasa mentadabburi ayat-ayat Allah, melihat nikmat-nikmat Allah ya, dengan detil, dengan lebih dekat, ya, dengan lebih luas lagi, lalu dia merasa nggak dapat rezeki. Ya, apakah rezeki itu kita batasi hanya dengan uang dan uang belaka? Atau ketika kita dapat materi, baru kita merasa, wah saya dapat rezeki. Kalau nggak dapat materi, nggak dapat rezeki. Sangat sempit pandangan kita tentang rezeki. Ya, kalau begitu kita akan merasa menjadi orang yang tidak pernah dapat rezeki. Karena tidak sehebat rezeki materi yang didapat si fulan dan si fulan. Tidak sebanyak duit yang dimiliki oleh si fulan dan si fulan. Maka itulah perlunya kita mengambil ibrah dari kehidupan kita. Belajar terus, menuntut ilmu, terutama ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, membuat kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka 3 tauhid itu semuanya penting, termasuk tauhid rububiyah. Untuk membangun husnuzan kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, syukur itu juga harus dibangun. Gak sama syukur seorang hamba antara satu dengan yang lainnya. Ya, Nabi saja merasa belum cukup untuk bersyukur kepada Allah. Masih terus beribadah sampai bengkak kaki beliau ya untuk salat malam. Karena merasa kurang bersyukur. Afala akuna abdan syakura, bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Mungkin di situ kurangnya kita dalam hidup ini, kurang ya kita mentadabburi ya kita katakan ayat-ayat Allah kauniyah terutama ya. Ya, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita itu adalah satu pelajaran bagi kita semua. Ya, yang harus kita ambil ibrah dari situ ya, sehingga kita menjadi hamba yang lebih bersyukur lagi. Bisa melihat rezeki itu lebih luas ya, lebih detil lagi. Ya, nah demikian. Ya, kalau kita, maka Allah perintahkan kita untuk melihat ayat-ayat kauniyah juga selain kita membaca ayat-ayat syariah ya, ayat-ayat di dalam kitabullah. Kita juga diperintahkan untuk melihat ayat-ayat kauniyah dan belajar dari situ, karena itu adalah ciptaan Allah. Itu diperintahkan Nabi, tafakkaru fi alaillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Ya, coba kamu pikirkan, ya, kamu renungi, kamu tadabburi, kamu pelajari, kamu teliti. Ya, alaillah, makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Ya, itu bukan kerjaanmu. Itu bukan tugasmu, itu juga di luar kemampuanmu. Kamu tidak akan mampu untuk itu, ya. Nah, jadi banyak sekali faedah-faedah kita mentadabburi ayat-ayat kauniyah. Itu tauhid rububiyah. Ya, nah demikian. Kita yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Nah, itu benar. Rezeki, kadang-kadang manusia itu tahu dia rezeki datang dari Allah. Tapi dia tidak tahu rezeki itu apa gitu. Rezeki itu apa? Nah, sehingga dia sampai kepada titik di mana dia tidak merasa tidak dapat rezeki dari Allah. Itu satu yang sangat kontradiktif sebenarnya. Ya, nah demikian. Nah, maka ya disitulah perlunya kita untuk mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka coba terus menuntut ilmu ya, karena semakin tinggi ilmu seorang, terutama di dalam ma'rifahnya kepada Allah, ma'rifatullahnya, itu semakin takut dia kepada Allah. Ya. Dan dia akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam kitabnya? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya, sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah yang berilmu ya. Artinya semakin tinggi ilmu seseorang itu, maka akan semakin terbina, terbangun, terasah, tajam husnuzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Kalau kita sudah lama ngaji misalnya masih mengeluhkan rezeki, ya ini ya kalaulah awam, belum mengenal agama, belum ada ma'rifatullahnya ya,
Mungkin wajar lah ya mengeluhkan rezeki, dia mungkin belum paham, tapi ya kadang-kadang yang sudah lama mengaji, yang sudah lama menuntut ilmu, tapi masih mengeluhkan rezeki, kesana kemari dia seolah-olah mengadukan Allah kepada makhluk, ya ini tidak layak sebenarnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak Irfan yang berada di Bogor. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Abdullah maksud kami di Pinrang, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah bila seseorang mendapat cobaan sakit lalu kemana-mana mencari orang yang dianggap bisa mengobati penyakitnya, apakah itu termasuk tidak berhusnuzon? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, berobat itu salah satu yang diperintahkan Nabi juga ya. Tadau ibadallah. Fa innallaha yanzil da'an illa anzala ma'hu syifaan ya. Berobatlah kamu wahai hamba Allah. Karena sungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obat bersamanya. Ya, salah satu bentuk husnuzon seorang hamba kepada Rabb-nya adalah bahwa ya setiap penyakit itu ada obatnya, ya, kecuali ada dua yang tidak ada obatnya. Kata Nabi apa? Yang pertama pikun nggak ada obatnya. Ya, nah orang pikun juga nggak mau berobat dia. Yang kedua adalah maut itu nggak ada obatnya. Ya demikian. Selain itu tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obat bersamanya. Alima man alima, jahila man jahil. Ada yang tahu obatnya, ada yang nggak tahu. Maka belajarlah, tanyalah, ya. Maka berobatlah kamu. Ya, nah itu satu perkara yang dibolehkan di dalam agama kita untuk berobat, dan itu tidak mengurangi tawakal. Ya, nah demikian. Selama dia berobat dengan cara yang benar ya. Nah, kalau dia berobat dengan cara yang tidak benar, yang diharamkan, maka ini tidak boleh ya. Itu menunjukkan bahwa dia belum ya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perhatikan rambu-rambu syariat yang berkaitan dengan berobat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tidak menafikan ya tawakalnya dan tidak menafikan baik sangkanya kepada Allah. Ya, nah demikian. Dan dia terus minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyembuhkan itu wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim berkata dalam wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ya, ada banyak sekali faedah dari kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ini ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Sakit tidak dinisbatkan kepada Allah. Artinya apa? Itu memang terjadi atas kehendak Allah, tapi Allah sebenarnya tidak menghendaki hamba itu sakit. Ya, maka di sini Nabi Ibrahim berkata, dan jika aku sakit. Ya, Nabi Ibrahim menghindari kata-kata dan jika engkau membuatku sakit. Beda ya. Ya memang Allah yang menakdirkan sakit itu, tapi jangan dinisbatkan kepada Allah. Ya, asyarru laisa ilaik wal khairu kulluhu biyadaik. Itu doa Nabi kita. Ya, keburukan itu kembali kepada diri kita. Kebaikan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menghendaki kita baik, tapi ya coba kita perhatikan dalam hidup kita. Kita jatuh sakit karena kita melanggar. Melanggar sunnah Nabi, melanggar aturan agama, ya melanggar ya fitrah, ya akhirnya ya melanggar sunnatullah hingga kita jatuh dalam ya kita katakan kebinasaan, ya. Nah demikian, ya misalnya satu yang sunnatullah lah, ya artinya apa? Ya ini berkaitan dengan LGBT ya mungkin ya, ya sunnatullahnya ya. Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan, laki-laki pasangannya perempuan, ya begitu. Nah, ketika manusia itu mencari alternatif di luar itu, yaitu melakukan hal yang bertentangan dengan sunnatullah itu, mereka jatuh dalam keburukan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka aturan agama itu membawa manusia kepada kebaikan hidupnya dan terhindar dari keburukan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalaupun ya orang itu sudah menjaga semuanya, dia jatuh sakit, itu mungkin karena dosanya. Ya, atau Allah ingin menghapus kesalahan-kesalahannya melalui sakit itu, kan begitu ya. Hingga Nabi mengatakan tidak ada ya satu keburukan pun yang menimpa seorang muslim melainkan akan
ya menghapus dosa-dosanya sampai duri yang menusuk tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika seseorang terjatuh dalam prasangka buruk kepada Allah dan manusia, baik muslim ataupun non-muslim? Apakah berbeda hukumnya Ustaz? Syukran. Ya, tentunya tentang husnuzon kepada sesama hamba ya, khususnya sesama muslim, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah ya. Nah, ada babnya itu tersendiri ya. Ya tentunya tidak sama husnuzon kepada Allah dengan sama makhluk kan begitu ya. Ini antara hablun minallah dengan hablun minan nas. Insya Allah itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan lebih kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur.